Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berkaitan dengan pemeliharaan akidah seorang muslim, ya. Beliau Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad menceritakan tentang sejarah salah satu datuk beliau, leluhur beliau, yaitu Imam Ahmad bin Isa yang digelari Al-Muhajir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa digelari berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala? Beliau rela, ya, meninggalkan gemerlap kehidupan dan kemewahan dunia di Irak waktu itu. Bahkan Ahlul Bait waktu itu sangat dihormati di Irak, sangat dihormati oleh penguasa di waktu itu. Tapi di Irak banyak orang yang terpengaruh dengan paham Mu'tazilah, ya, paham Mu'tazilah. Bahkan ulama banyak dipaksa mereka untuk memanut paham Mu'tazilah ini, ya. Yang, ya, diantaranya yang mengatakan Quran itu makhluk, juga yang mengatakan bahwa Allah itu tidak bisa dilihat di akhirat nantinya, gitu. Itu salah satu daripada paham mereka, gitu kan. Jadi melihat berkembangnya paham yang seperti ini dan ditopang oleh penguasa di waktu itu, pemerintah di waktu itu. Padahal kalau orang mau ikut-ikutan di situ, kayak beliau Ahmad bin Isa ini, ya. Tapi beliau tidak mau. Beliau khawatir dengan anak-anak dan cucu-cucu beliau bawa pindah, ya, sampai ke Hadramaut itu, ya. Sampai ke Hadramaut. Beliau rela di Hadramaut itu hidup dengan serba keterbatasan di sana, dengan berusaha sendiri, tidak ada yang bantu. Tapi beliau rela demi memelihara akidah anak-anak dan cucu-cucu serta keturunan beliau. Di sini apa? Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad bercerita tentang kisah itu. Kata beliau, setelah datuk beliau Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah ini berpindah dan berpindah dari Irak ke Hadramaut, ke Yaman. Padahal di situ kan, di Yaman ini terkenal daerah yang tandus, yang tidak ada apa-apanya, gitu kan. Tapi karena demi memelihara akidah dan agama, beliau rela ke sana, gitu kan. Rela ke sana bermukim, ya, dengan hidup yang serba terbatas, gitu kan. Tapi Allah berkahi, ya, Allah berkahi, sehingga apa? Kata beliau di sini, orang-orang Hadramaut, habaib yang dari Hadramaut itu selamat daripada pengaruh Syiah, pengaruh Mu'tazilah, pengaruh orang-orang yang aliran-aliran sempalan itu, selamat, ya, berkat dari perjuangan datuk mereka Al-Muhajir ilallah Ahmad Isa. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan beliau, cerita beliau ini. Bismillahirrahmanirrahim. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ولم يعرض لهم ما عرض لجماعات من أهل البيت النبوي من انتحال البدع واتباع الأهواء المضلة ببركات نية هذا الإمام المؤتمن وفراره بدينه من مواضع الفتن. Dan tidak mengenai bagi mereka, artinya bagi keturunan Al-Muhajir ilallah ini, yang habaib-habaib di Hadramaut itu, barang yang telah mengenai bagi jamaah-jamaah dari Ahlul Bait kenabian, daripada memanut segala bid'ah dan mengikuti pendapat yang sesat, yang menyesatkan. Dengan berkat niat ini imam yang
diamanahi, yaitu Imam Al-Muhajir ilallah. Siapa? Sayyidi Ahmad bin Isa itu kan. Kata beliau, berkat beliau pindah ke sana dan larinya dengan agamanya daripada tempat-tempat segala fitnah. Jadi di Irak waktu itu, di Baghdad, padahal di sana siapa ulama waktu itu diongkosin oleh pemerintah langsung. Pokoknya dia kerja atau enggak, dia mendukung dengan pemerintah enggak, pokoknya digaji oleh pemerintah waktu itu. Jadi makanya kan waktu itu ulama pada maju, ilmu agama pada maju karena memang mereka tidak disibukkan dengan urusan dunia. Pokoknya semua keperluan mereka disiapkan oleh pemerintah waktu itu. Cuma karena keenakan seperti itu, ada yang ya jadi apa? Jadi manja jadinya, ya. Jadi semua yang pemikir-pemikir, yang pintar-pintar itu terlalu pintar, jadi sesat lagi di sana, gitu kan. Orang itu kan kalau dia hanya berpikir terus tanpa didasari dengan nur agama, nur iman, ya kusut nantinya, ya. Jadi malah semakin jauh dari agama, gitu kan. Jadi ada cendekiawan di Irak itu waktu itu yang pokoknya semua yang jurusan ilmu ditopang oleh pemerintah, dibantu apa keperluannya dibantu. Sehingga apa? Yang kadang-kadang yang ilmu yang bagus ya jadi, ilmu yang jelek juga bisa jadi juga. Makanya kan Sayyidi Ahmad bin Isa ini tidak mau, beliau pindah ke Hadramaut, ya, pindah ke Hadramaut. Itu sejarah kepindahan beliau. Uniknya pindahnya ini tidak ke Madinah, ke Hadramaut. Jadi karena di Hadramaut itu kan tidak banyak orang yang datang. Kalau ke Madinah nanti kan ada yang datang lagi, mungkin anak-anak atau cucu-cucu beliau ini kan diajak-ajak dengan yang lain, mau lagi. Beliau bawa ke Hadramaut, nggak ada yang datang ke sana, gitu kan. Sampai sekarang, ya, sampai sekarang ya habaib yang di sana, Habib ya sekarang kan yang paling besar Habib Umar bin Hafiz, yang pendidik di sana memang luar biasa, gitu kan. Orang yang betul-betul ikhlas dengan agama, gitu kan. Nah ini apa? Itu berkat daripada kezuhutan hati Al-Muhajir ilallah itu kan. Jadi beliau rela susah dunia asal selamat akidah, gitu kan. Jadi kata beliau sini, kata Sayyidi Abdullah bin Haddad, Ahlul Bait ada juga yang kena waktu itu, yang kena paham Syiah, paham Mu'tazilah, itu kan ada juga, kata beliau. Ada, memang diakui sampai sekarang kan. Di Iran itu kan ada sebagian memang Sayyid memang, gitu kan. Di sebagian ulama-ulama Syiah itu kan ada yang Sayyid memang. Tapi ya yang mungkin dari yang ini ya keturunan yang terpengaruh tadi, ya. Fallahu ta'ala yajzihi ala anna afdala ma jaza walidan an waladihi wa yarfa'u darajatahu ma'a abaihi al-kiram fi illiyin wa yulhiquna bihim fi khairin wa afiyatin ghaira mubaddilin wala maftunin innahu arhamur rahimin. Maka Allah Ta'ala membalas beliau, kata Sayyidi Abdullah bin Ali al-Haddad ini, membalas, mudah-mudahan Allah membalas datuk kami itu Ahmad bin Isa daripada kami seabdal-abdal barang yang membalas ia akan orang tua dari anaknya. Hanya berkat orang tua kami itu kami bisa selamat di sini akidah kami, gitu. Dan mudah-mudahan Allah mengangkat derajatnya beserta bapak-bapaknya yang mulia pada surga-surga Illiyin. Dan juga mudah-mudahan, kata beliau, Allah
mengumpulkan kita dengan mereka pada kebaikan, keafiatan, hal keadaannya tidak mengganti akidah dan tidak terfitnah. Innahu arhamur rahimin. Wal maturidiyatu kal asy'ariyati fi jami'i ma taqaddam. Nah, kata beliau di sini, dan madhab maturidiyah seperti madhab asy'ariyah pada barang yang terdahulu. Artinya akidahnya itu mirip yang sifat 20 itu ya, sifat 20. Wa yambaghi likulli mu'minin an yuhassina mu'taqadahu bihifzi aqidatin min aqaidil a'immatil mujma'i ala jalalatihim wa rusukhihim fil ilmi. Dan seyoganya bagi setiap mukmin bahwasanya dia membentengi akidahnya dengan menghafal akidah daripada akidah segala imam yang diijma'kan atas keagungan mereka dan keahlian mereka di dalam ilmu. Artinya belajarlah gitu kan, ilmu tauhid supaya jangan tergiur dengan tergoda dengan paham-paham yang kadang-kadang menyesatkan. Maka bahaya ya, ilmu akidah ini kan kalau salah risikonya naudzubillah bisa kafir gitu ya. Makanya Imam Syafi'i itu paling tidak mau berbicara tentang tauhid, itu tidak mau beliau. Aku tidak mau bicara masalah ilmu tauhid itu, kata beliau. Kenapa, kata orang? Kalau kita salah, kata beliau, orang akan bilang kepada kita, kamu kafir, gitu kan. Itu risikonya. Kalau masalah akidah, kata Imam Syafi'i, kalau kita berbicara atau berdebat tentang fikih, kalau menurut orang kita salah, paling orang bilang kamu salah, ya gitu. Tapi kalau masalah akidah, makanya jangan sedapat mungkin jangan sampai diperdebatkan kalau masalah akidah. Ya. Kalau kita belum betul-betul ahli, ya. Kalau dengan orang non Islam misalnya kan, dia mau berdebat, kalau kita tidak betul-betul ahli, jangan, lebih baik jangan. Ya. Sudahlah, aku keyakinanku, kamu keyakinanmu, terserah gitu kan. Ketimbang nanti kita di rongrongnya, ya, dipengaruhinya. Naudzubillah kalau kita bisa goyang. Nah, goyang dalam akidah risikonya kafir, gitu kan. Itu yang bahayanya ya. Jadi akidah ini penting kita pelajari memang ya, kita dalami. Tapi untuk kita diajarkan untuk anak-anak kita misalnya kan, ya sudahlah. Pertama wujud, artinya ada, Allah itu ada. Ya, tidak ada gitu kan. Nah, dosa terlalu banyak, apa dalilnya, apa secara akalnya, nanti bisa bingung sendiri gitu kan ya. Yang kedua, kidam misalnya kan. Allah itu tidak ada berawal ya gitu kan. Kidam kalau di dalam istilah bahasa Melayunya kan sedia katanya. Sedia. Sekarang orang udah paham sedia itu apa gitu kan. Jadi sedia itu apa? Artinya yang tidak ada awalnya, itu kidam ya. Itu sudah ada di dalam Al-Quran ya. Itu ayat Al-Quran ya. Yang kidam, al-baqa, baqa, Allah itu kekal gitu kan. Ya, itu sudah ada di dalam Al-Quran, cuma dimudahkan untuk kita. Sekarang ada sebagian dari teman kita membuat syair pantun. Kalau dulu kan banyak syair bahasa Arab, seperti Aqidatul Awam. Mungkin kalau yang pernah mondok bisa, kalau di MI bisa kadang-kadang diajarkan, dipelajari Aqidatul Awam. Itu sebenarnya cukup ya. Itu yang sifat 20. Sekarang ada teman kita dari Pasuruan, dia itu mengarang seperti syair lah ya, dilagukan, bisa dilagukan, dinyanyikan bahasa Indonesia, isinya sifat 20 itu. Baguslah gitu. Bagus. Kalau yang dulu kan yang kita pelajari di pondok-pondok itu masih bahasa Arab.
Abda'u bismillahirrahmani itu kan, itu abda'u kan, ada yang ya macam-macam lah akidah semuanya mengumpul akidah orang mukmin. Jadi kata beliau bagus itu ya, kalau tidak bisa dihafal. Kalau dulu orang kan selalu menghafal orang-orang dulu tuh kuat hafalannya. Kalau kita disuruh menghafal sulit. Daya hafal kita ini sekarang tumpul gitu kan. Saya sendiri ngaku dengan anak-anak, dengan santri-santri, dengan anak saya sendiri. Saya bilang, abah ini ndak ada yang hafalnya kitab. Karena kalau anak-anak di pondok tuh kan ada yang disuruh hafal kitab Jurmiyah, kitab Sarab gitu ya. Ya termasuk Aqidatul Awam itu kan dihafal. Saya itu dulu waktu belajar tidak sempat menghafal itu, tidak sempat, langsung meloncat gitu belajarnya tuh. Jadi tapi alhamdulillah gitu kan, kalau masalah kitab itu Allah memberi kita paham, tapi tidak hafal lafaznya gitu kan. Hanya Quran saja yang hafal. Guru ini saya bilang, guru ini yang hafal Quran aja. Kalau nahwu tidak hafal Jurmiyah. Tapi insya Allah kalau ditanya ini i'rabnya apa, ini apa, tahu, bisa menjabarkan. Tapi kitabnya seluruhnya tidak hafal gitu kan. Ya kita dulu kan poin-poinnya aja yang dipahami, dihafal itu saja. Kalau lafaz seluruhnya enggak gitu kan. Nah itu apa? Begitu juga dengan sifat 20 ini ya. Akidah itu memang dulu orang dihafal ya, dihafal. Walaupun tidak hafal tidak apa-apa, tapi dipelajari gitu kan. Ya. Wala ahsibu mubtagha dzalika yusadifu aqidatan jami'atan wadihatan ba'idatan 'ani syubahi salimatan minal asya'il mauhum muwahhimati mislu aqidatil Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu allati awradaha fil fasl al-awwal min kitab qawaid al-aqaid min al-ihya fa'alaika biha, kata Imam Abdullah bin Ali Haddad. Dan aku tidak menyangka yang mencari yang kitab yang demikian, artinya yang mudah, yang lengkap akidah. Mubtaghi dzalika, orang yang mencari demikian itu mendapat satu akidah yang menghimpun, jelas, jauh dari segala samar, selamat daripada sesuatu yang memberikan pemahaman yang salah, seumpama akidah Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu yang beliau kumpulkan di pasal awal dari kitab Qawaidul Aqaid di Ihya. Nah, Ihya itu kalau ndak bisa yang bahasa Arabnya, ada sekarang terjemahannya kan, ada terjemahannya. Nah, di awal Ihya itu ada masalah akidah di situ dibahas ya. Akidah yang simpel, yang pendek, tidak bertele-tele. Kalau kita mempelajari kitab yang agak panjang, kitab kuning itu seperti Kifayatul Awam itu kan. Kalau hasyiahnya sudah kadang-kadang berbelit-belit gitu kan. Kadang-kadang berbelit-belit. Kenapa? Ilmu tauhid itu kan memang dinamai ilmu tauhid. Kalau Imam Ghazali mengatakan ilmu kalam gitu. Ilmu kalam. Ilmu berbicara. Tapi orang dulu senang sekali karena itu bahan debat. Imam Ghazali tidak senang kalau orang debat masalah yang kayak gitu kan. Kata, tapi bagaimanapun awal-awalnya ilmu itu wajib kita ketahui, hampir wajib kita ketahui lah, supaya kita bisa memelihara hati kita daripada akidah yang salah gitu kan. Itu yang bagus kata beliau apa? Yang dibahas, yang dikumpulkan oleh Imam Ghazali di awal kitab Ihya Ulumuddin. Nah, itu kalau ada terjemahnya bisa juga dilihat di sana. Fa'alaika biha fa in tashawwafta ila mazidin fanzur fil risalatil qudsiyati allati awradaha fil fasli tsalits min kitabil madhkur. Maka jikalau kamu ingin kepada tambahan daripada aqaidul aqaid itu,
Ada juga di selanjutnya kata beliau, di sana dilanjutkan agak panjang sedikit, ya, agak panjang sedikit. Tapi yang pendek itulah sudah cukup sebenarnya ya. Kita sekarang ini maunya praktis gitu kan. Jadi yang itu tuh paling dua lembar kayak gini lah. Nggak banyak lah pokoknya. Itu sudah mencakup seluruh akidah yang wajib kita ketahui. Wala tatawaggal fi ilmi al-kalami wala tukthir min al-khawdi fihi limujarradi talab at-tahqiq fil ma'rifah fa innaka la tasfaru bihadzal matlub min hadzal ilmi. Dan janganlah kamu berdalam-dalam pada ilmu kalam, ilmu tauhid itu. Jangan terlalu ingin mendalami itu kan, ingin sampai ke ujungnya untuk betul-betul orang ini, kita ini jadi ahli di situ kata beliau. Dan jangan kau perbanyak daripada berbincang-bincang padanya untuk semata-mata menuntut keyakinan pada ma'rifah. Maka sesungguhnya engkau tidak akan mendapatkan dengan ini yang dituntut dari ini ilmu. Kata beliau apa? Kalau orang ingin ma'rifah kepada Allah, pengenalan hati yang benar dengan Allah Subhanahu wa taala, keyakinan yang kuat, bukan di ilmu itu yang bisa. Ya. Ilmu itu, ilmu sifat 20 itu memelihara pemikiran kita daripada membayangkan sesuatu yang salah dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu gunanya. Tapi untuk mendekatkan hati kita, rohani kita kepada Allah, bukan itu ilmunya kata beliau. Ya. Walakin in aradta at-tahaqquqa fil ma'rifati fa 'alaika bi suruki tariqihi wa hiya iltizamu at-taqwa zahiran wa batinan wa tadabburil ayati wal akhbar wan nazari fi malakuti samawati wal ardi ala qasdi li'tibar wa dan tetapi jika kamu ingin betul-betul mantap pada ilmu ma'rifah kepada Allah kata beliau apa? Maka lazimilah dengan menjalani jalannya. Jalannya apa? Kalau ingin mendapatkan ma'rifah kepada Allah yang sempurna, yang bagus, yang menjadikan kita itu orang istimewa di hadapan Allah, kata beliau, melazimi takwa zahir dan batin. Artinya betul-betul taat kepada Allah gitu ya. Karena hati kita, rohani kita ini kan setiap kali kita berdosa, Rasulullah menyebutkan itu ada apa, titik hitam gitu. Dosa lagi tambah lagi titik hitam gitu. Dosa banyak aja bintik gitu kan. Seperti itu. Menghilangkan itu tidak bisa dengan sifat 20. Enggak. Menghilangkan itu apa? Menjadikan orang itu ma'rifahnya bagus. Bagaimana? Hatinya bersih. Ya dengan takwa kepada Allah, dengan memperbanyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bagus. Di situ jalannya, dan itulah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan misalnya pelajari terus ilmu tauhid tadi sifat 20. Ini yang panjang lagi, yang besar lagi, sampai yang 4-5 jilid misalnya kan. Ada kok kitabnya. Tapi tidak akan memperkuat keyakinan kita dengan Allah ya. Itu cara memperkuat keyakinan, ingin mendapat makrifat kayak kata orang ilmu makrifat. Kadang-kadang orang kan sering berbicara tentang ilmu makrifat katanya. Makrifat itu ya makrifah yang di sini ya. Cara mendapatkannya apa? Dengan takwa zahir dan batin kata beliau ya. Takwa zahir itu bagaimana? Kewajiban-kewajiban sehari-hari dijalankan ya, maksiat dijauhi, hati dibersihkan. Kadang-kadang bisa juga sih ya, orang masih bagus dia melaksanakan kewajiban-kewajiban, maksiat pun agak jarang terlihat, tapi hatinya penuh dengan kedengkian, penuh dengan takbur. Ya berarti itu batinnya belum takwa. Itu yang dimaksud di sini ya. Dan juga kata beliau apa? Mengamati, memperhatikan ayat-ayat Al-Quran, dibaca sambil diperhatikan, dipahami gitu.
Itu yang memperkuat ma'rifah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Juga mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menghasilkan ma'rifah dengan Allah. Juga kata beliau di sini, memandang dengan pandangan hati pada kerajaan langit dan bumi atas maksud mengambil iktibar, artinya tafakur, ya, tafakur. Wa tahdhibi akhlaqin nafsi wa tartifi kasafatiha bi husnir riyadati wa tasqili mir'atil qalbi bi mulazamati dzikri wal fikri. Dan membersihkan akhlak nafsu kita dan menipiskan ketebalannya dengan baik riyadhah. Nah, ini riyadhah, latihan. Kalau orang di dalam olahraga kan mau jadi orang yang apapun ya bidangnya, ya harus latihan kan. Orang mau jadi petinju yang bagus, ya harus latihan. Kalau tidak ada latihan, mana bisa. Orang mau jadi pesepak bola yang bagus, yang handal, ya harus latihan, ya. Orang mau ikut MTQ aja gitu kan, hafalan misalnya, hafal. Kalau tidak diulang, tidak dilatih, mana bisa. Ya gitu-gitu aja. Nah, itu begitu juga orang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang istimewa di hadapan Allah, ya latihan. Ya. Latihan nafsu, bagaimana latihan ibadah. Jadi ibadah itu pertama dipaksakan. Seperti kita yang mau jadi orang pelari cepat, kan dipaksakan lari dulu cepat gitu kan. Akhirnya jadi bisa seperti terbiasa. Seperti itu juga nafsu kita, ya. Dipaksakan dulu ibadah atau berzikir, ingat kepada Allah sampai jadi kebiasaan. Itu riyadhah namanya, ya, riyadhah. Dan juga kata beliau di sini apa? Membersihkan cerminnya hati dengan melazimi berzikir dan tafakur, gitu kan. Wal i'radi amma yusgiru anit tajarrudi li hadzal amri, dan berpaling daripada barang yang menyibukkan, daripada berkosong daripada bagi ini perkara. Artinya cara mendapatkan ma'rifah yang baik itu adalah yang awalnya tadi, melazimi takwa zahir dan batin. Itu yang orang ingin mendapatkan keyakinan, yakin yang benar. Yakin yang benar yang akan membawa kita nantinya kepada sesuatu yang mulia di hadapan Allah. Ada juga sih orang yang punya yakin, tapi yakinnya ke kiri. Gimana yakin ke kiri? Ada orang belajar ilmu yakin untuk berkelahi. Ya, pokoknya dia itu ada keyakinan kan, kalau dia kelahi, musuh itu pasti kalah. Gitu. Saya ingat kakek saya itu, kakek saya, abah, bukan abah apa kiai, abah mama saya. Pokoknya kalau di hadapan beliau itu, siapapun orang, kalau bertengkar kah, bagaimanapun gengnya, bagaimanapun nakalnya, bagaimanapun jagonya, diam. Diam dengan beliau itu, udah berani. Ditanyakan apa sih kayak yang sampean pakai? Yakin gitu beliau. Pokoknya yakin aku menang. Tapi itu yakin yang tidak dapat pahala itu sebenarnya. Tapi orang dulu kan sering yang kayak gitu ya, karena memang zaman perjuangan ya, mau tidak mau dipakai juga ilmu itu ya, ilmu yakin gitu. Itu ya di dalam ilmu ya kejagoan segala macam ya, jadi jago memang jagoan, tapi enggak, itu tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang yakin yang di ini adalah keyakinan yang menyambungkan kita dengan hadrat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang
yang dicari yang di sini ya, bukan yakin yang tadi ya. Yakin yang tadi itu yakin orang yakin ilmu kelahi aja gitu kan. Itu ndak berpahala gitu kan. Tapi memang terbukti memang kayak saya tuh enggak. Tapi uniknya beliau tuh enggak pernah berkelahi. Enggak pernah berkelahi. Pokoknya kalau beliau berhadapan dengan orang itu pasti kalah. Pasti diam gitu kan. Enggak pernah ngamuk. Padahal orang itu terkenal, orang ini pemberani gitu kan, orang ini geng gitu kan. Tapi kalau sudah berhadapan dengan kakek, diam. Dulu beliau tuh, kakek saya tuh pernah jadi lurah di kampung gitu kan. Jadi kan namanya lurah kan macam-macam yang dihadapin nih. Tapi enggak pernah yang melawan dengan beliau. Itu yakin, tapi yakin yang tidak mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yakin biasa aja itu kan. Yang dicari di sini adalah yakin yang kadang-kadang dengan kekuatan yakin ini orang bisa dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala masalah-masalah akhirat, sehingga mereka dengan masalah akhirat itu yang dibukakan Allah itu dunia ini tidak tergiur lagi. Itu yang seperti itu sih yang dicari yakinnya ya. Fahadha sabilut tahsili in salaktahu atharta insyaallah taala 'alal matlub wa zafirta bil amril marghub. Maka inilah jalan menghasilkan yang bagus tadi. Caranya seperti itu, melazimi takwa zahir dan batin. Jika kamu jalani, kamu akan mendapatkannya, kata beliau. Insyaallah taala atas yang kamu tuntut, dan kamu akan berhasil dengan perkara yang kamu inginkan. Wasufiyatu innama jahadu nufusahum wa balagu fi riyadatiha wa qata'uha an adatiha wa ma'lufatiha li'ilmihim bitawaqqufi husuli kamalil ma'rifati ala dhalik. Dan orang-orang ahli tasawuf, kata beliau, ulama tasawuf, hanya saja bersungguh-sungguh dan melawan mereka akan nafsu mereka, dan bersungguh-sungguh pada melatihnya dan memutusnya daripada adat nafsu ya, adat nafsu yang jelek-jelek itu kan, dan kebiasaan yang jelek gitu kan ya, namanya nafsu. Misalnya ya tidurnya misalnya dikurangi oleh mereka, ya berbicaranya yang tidak perlu dikurangi oleh mereka, sesuatu yang tidak diperlukan itu dihilangkan. Itu kan dari nafsu asalnya, itu dihilangkan sedikit demi sedikit. Itu riyadhah namanya ya, riyadhah. Sehingga apa, orang itu terbiasa dengan kebiasaan semuanya yang terpuji, yang bagus secara agama. Itu riyadhah. Kenapa mereka membiasakan itu? Untuk mendapatkan kesempurnaan ma'rifah itu ya. Wa ala kamalil ma'rifati yatawaqqafu at-tahaqququ bi maqamil ubudiyyati allati huwa bughyatul 'arifin wa umniyatul muhaqqiqin radhiyallahu anhum ajma'in. Dan atas kesempurnaan ma'rifah, kata beliau, terhentilah mantapnya dengan makam kehambaan, ubudiyah. Makam hamba, betul-betul menghamba di hadapan Allah gitu ya. Itu ubudiyah namanya ya. Kita merasa betul-betul kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala selalu gitu. Kita itu sadar sih ya, mengaku bahwa kita ini hamba Allah. Tapi sering lupa, itu saja ya. Yang dimaksud di sini, kita itu selalu merasakan, selalu ingat ya. Sehingga dengan ingatnya itu kita tidak bisa maksiat dengan Allah. Nah, itu yang dicari oleh mereka ya. Nah, jadi caranya apa? Ya jangan melatih. Kalau tidak dilatih, kata beliau, tidak akan sampai ya. Kalau yang ingin ma'rifah yang seperti itu ya dilatih dulu, dilatih. Makanya apa? Ibadah itu perlu diperbanyak gitu kan. Zikir, ingat dengan Allah Subhanahu wa taala itu perlu diperbanyak, sehingga rohani kita ini kontak dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, semakin lama kontaknya kita dengan Allah, nah semakin bersih lagi, semakin cepat pembersihan hati kita. Kalau sudah bersih, mudah lagi yang lainnya ya. Mudah lagi yang lainnya. Jadi intinya di sini ya takwalah ya, takwa kepada Allah,
berupaya selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu yang akan menguatkan keyakinan kita, hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kiranya ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Di sini beliau tadi membahas tentang masalah akidah. Tapi akidah ini kegunaannya lebih kepada pemeliharaan, ya, pemeliharaan hati kita, pemikiran kita daripada pendapat-pendapat dan pikiran-pikiran yang salah. Tapi kalau ingin memantapkan tauhid secara utuh, mendapatkan ma'rifah yang sempurna, itu jalannya takwa kepada Allah. Melazimi takwa, selalu takwa dan menjauhi dosa, gitu, menjauhi maksiat dan selalu menjalankan taat kepada Allah.